Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya rindu bahwa kita semua saat ini selalu dalam penyertaan dan dalam kasih Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur senantiasa kita panjatkan karya Tuhan, karena kita semua pada malam hari ini masih diizinkan untuk membangun ibadah keluarga, sekalipun masih harus tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Hal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan kerinduan kita semua untuk tetap ikut berusaha memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini masih belum reda di sekitar kita. Baiklah, untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, mari kita semua menyiapkan hati, pikiran, tempat, serta Alkitab kita masing-masing. Dan selanjutnya, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh dan dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Ibadah pendaratan undur-undur reguler kedua tahun 2020 pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam kita, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kita pujikan bait yang pertama saja. Kami puji dengan riang. Mari sebelum kita membaca dan menurunkan sebagian dari firman Tuhan, kita satukan hati memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur kalau kami boleh berkesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, dan kami boleh membangun peribadatan bersama. Sungguh kami berterima kasih atas kebersamaan dan keindahan hidup berumah tangga kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai, membersamai kami, bahkan dari hari demi hari di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai. Tuhan, kami juga mohon ampun bila sepanjang perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan,
saat ini kami bersama-sama akan menyambut perayaan unduh-unduh reguler 2 tahun ini. Dan untuk mendasarinya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mempersiapkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Roh Kudus, berkuasalah atas kami, sehingga kami diarahkan untuk mampu memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan
firman Tuhan disebut berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 392. Kita pujikan bait yang pertama, Ku berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dari bacaan yang baru kita baca bersama-sama tadi, sebagai ayat nats pada renungan malam hari ini diambil dari ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan sebagai judul renungan pada malam hari ini adalah mempersembahkan dengan tulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata memberi adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk diungkapkan. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial, sehingga sama-sama menyadari bahwa manusia ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Diberi dan memberi, sehingga di dalam kehidupannya manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas diberi dan memberi. Dan itu tidak hanya terbatas dalam wujud materi saja, tetapi juga bisa dalam wujud yang lain, seperti pertolongan. Kita juga saling diberi dan memberi pertolongan. Akan tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal memberi itu memang terkadang sangat sulit untuk dilakukan atau diterapkan karena banyaknya pandangan
atau pertimbangan seperti misalnya kita mau memberi kalau nanti kita sudah mampu dan bahkan sudah berlimpah-limpah. Atau ada ungkapan Jawa yang begini, yongko nek wis turah lagi weweh, nek durung ya wis gak usah dhisik. Atau mungkin ada motivasi lain. Jadi kadang-kadang orang memberi ada motivasi yang tertentu. Saat kita memberi atau motivasi yang kita anggap lagi tren, yaitu motivasinya ada udang di balik batu. Contoh, memberi ingin dilihat orang lain, atau memberi agar mendapat balasan, atau memberi supaya dianggap terpandang, dan lain-lain. Dan yang paling parah, terkadang memberi dengan memikirkan kapan Tuhan segera membalas pemberian kita itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi haruslah menjadi bagian hidup orang percaya. Hal memberi tidaklah selalu berhubungan dengan berapa besar nilai atau jumlahnya, tetapi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita terlibat dalam pemberian itu. Mari saudaraku yang terkasih, kita belajar untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan kunci persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita memberi persembahan dengan rela hati. Selain itu, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita memberi berdasarkan apa yang kita punya. Seperti tertulis di dalam ayat 12 tadi. Seringkali kita menunggu untuk memberi itu sampai mempunyai uang atau harta lebih, baru kita akan memberi persembahan. Tetapi celakanya, begitu kita memiliki uang yang lebih, kita pun berubah sikap dan berpikir ulang untuk memberikan persembahan. Bahkan kita berani untuk tidak jadi mempersembahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua pada jemaat di Korintus juga menceritakan tentang kemurahan hati jemaat di Makedonia. Rasul Paulus memberi dorongan bagi jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih seperti yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 8. Menurut Rasul Paulus, walaupun dalam keadaan yang tidak baik dan hidup mereka penuh dengan tantangan, namun jemaat Makedonia tetap dapat bersuka cita dan kaya di dalam kemurahan. Karena menurut Rasul Paulus dalam suratnya, bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang merasakan anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, meskipun dia dikatakan tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka memiliki sebuah
kasih untuk berbagi yang begitu besar, memiliki sukacita yang meluap-luap begitu besar, sehingga ketika Rasul Paulus berharap bahwa mereka untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, mereka justru memberi melampaui apa yang menjadi perkiraan dari Rasul Paulus. Karakter seperti inilah yang disebut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi jemaat di Makedonia. Lalu bagaimana mereka bisa memperoleh hal itu? Hal itu diperoleh karena mereka memberi diri kepada Allah dan mentaati kehendaknya. Itu terdapat di 2 Korintus 8 ayat 5b. Jadi hidup mereka memberi diri kepada Allah dan mentaati kehendaknya. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, sehingga mereka mendapatkan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu merupakan upaya untuk menggali dana bagi jemaat Yahudi di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan di bidang keuangan karena adanya krisis yang berkepanjangan. Dan jemaat di Korintus memang merupakan salah satu pendukung dana bagi jemaat tersebut. Namun, tiba-tiba mereka berhenti memberikan dukungannya. Oleh karena itu, Paulus mendorong kembali jemaat di Korintus itu untuk meneruskan komitmennya. Komitmen mereka agar janganlah berhenti memberi, janganlah menjadi lelah memberi. Jadi diingatkan jemaat di Korintus oleh Paulus bahwa mereka punya komitmen untuk membantu. Jadi janganlah berhenti memberi. Janganlah menjadi lelah memberi. Apa alasannya? Hal memberi ini berkaitan dengan berkat yang telah diterima oleh seseorang. Jadi kenapa dia tidak boleh berhenti memberi? Alasannya karena hal memberi ini berkaitan dengan berkat yang diterima oleh seseorang. Paulus tidak menuntut jemaat Korintus untuk memberi jika mereka tidak ada. Itu yang tertulis di ayat 12 tadi. Paulus menuntut mereka untuk memberi karena mereka kelebihan dan ada jemaat yang kekurangan, sehingga yang kekurangan itu dapat tercukupi karena kelebihan mereka. Karena itu, jika mereka sadar tentang hal ini, seharusnya mereka memberi dengan rela. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memberi, sesungguhnya karena Tuhan sudah menitipkan berkat-Nya pada kita. Jangan lelah untuk memberi, karena Allah sudah memberikan kita sebelum Ia menuntut kita untuk berbagi atau memberi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan juga apa yang sudah dilakukan Kristus bagi mereka. Kristus telah mendamaikan mereka dengan Allah. Kristus membenarkan mereka. Ia menjadikan mereka ciptaan yang baru. Ia terus-menerus menguatkan mereka. Ia juga menyediakan kemuliaan dan rumah yang kekal di surga. Semua mereka dapatkan karena Kristus. Di dalam segala kekayaannya, Dia merelakan diri menjadi miskin supaya kita memperoleh semuanya itu. Anugerah keselamatan yang kita terima seharusnya menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Jikalau sekarang Kristus meminta mereka mendukung salah satu anggota tubuh Kristus yang kekurangan, berlebihankah Dia? Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu demi Dia dan bagi Dia melalui peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan berhenti untuk memberi karena Allah sudah memberi kepada kita kekayaan berupa kekayaan rohani di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi gereja kita akan mengadakan kegiatan unduh-unduh reguler 2, tepatnya akan dilaksanakan besok hari Minggu, tanggal 8 November tahun ini. Momen yang disediakan oleh gereja untuk mewadahi semangat dan rasa ucapan syukur warga gereja dalam mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Semoga persembahan yang akan kita aturkan pada momen unduh-unduh nanti didasarkan oleh sikap hati yang benar, hati yang bersukacita, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, terlebih hati yang tulus, ikhlas. Memang secara keadaan saat ini kita sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa akibat adanya pandemi virus COVID-19. Tetapi kita boleh belajar dari kehidupan jemaat di Makedonia yang senantiasa bermurah hati. Biarlah ini juga mendasari kita untuk memiliki sikap bermurah hati ketika di tengah wabah virus corona ini kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan dengan wujud mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Hari Raya Unduh-Unduh reguler tahun ini. Selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh reguler 2 tahun 2020 untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat menikmati berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan panjenengan semua dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sejenak masuk saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk menyatakan syukur melalui persembahan. Monggo Bapak, Ibu, dan saudara semua yang sudah mempersiapkan persembahannya untuk mempersembahkannya sambil disertai dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor
235 bait yang pertama saja. Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, baiklah kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan teknis Unduh-Unduh Reguler 2 tahun 2020 dari Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Suwarno. Kepada Bapak Penatua Suwarno, disilahkan. Materi pendaratan teknis Unduh-Unduh Reguler 2 tahun 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami panitia pelaksana Unduh-Unduh Reguler 2 dari blok 5, 6, dan 9 mengundang seluruh warga jemaat GKJW Simomulyo untuk bisa ikut ambil bagian dengan penuh sukacita dalam menyambut Unduh-Unduh Reguler 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 2020. Ibadah ini sebagai perwujudan ungkapan syukur kita atas segala berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita terima dan penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya, yang didasari dengan ketulusan hati kita. Ibadah Unduh-Unduh Reguler 2 tanggal 8 November 2020 akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GKJW Simomulyo dan akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso SSI dengan tema mempersembahkan dengan tulus dari Mazmur 54 ayat 8. Dan akan dihadiri 30 orang perwakilan warga jemaat yang akan diundang. Bapak, Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, adapun teknik pelaksanaan penghimpunan persembahan sebagai berikut. Yang pertama, panitia telah menyediakan amplop khusus persembahan unduh-unduh bagi semua warga dewasa dan warga anak dan remaja yang ada di KPAR. Dibagikan melalui ketua blok masing-masing sebagai persembahan tunggal pada tanggal 8 November 2020 dan dikumpulkan melalui pengurus blok masing-masing. Yang kedua, panitia akan melaksanakan lelang natura secara live streaming dengan ketentuan sebagai berikut. A. Panitia menyediakan natura untuk dilelang di Gereja Simomulyo pada ibadah pagi dan masing-masing natura akan diberikan nomor urut. B. Lelang akan dilaksanakan dengan sistem gaden
atau dengan cara gaden. Jadi penawar tertinggi yang akan mendapatkan barang dan mempersembahkan sesuai dengan penawarannya. Penawaran dilakukan melalui WA Group ke nomor panitia yang akan diinformasikan segera mungkin. C. Memohon kepada setiap blok untuk mempersembahkan satu natura atas nama blok senilai minimal Rp150.000 dalam bentuk makanan siap saji atau buah-buahan dalam sebuah parsel. Semua persembahan tadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 8 November 2020 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Warga jemaat yang ingin mempersembahkan natura bisa menghubungi ketua blok untuk didata dan dihimpun, dan untuk selanjutnya ketua blok akan berkoordinasi dengan panitia. Apabila ada warga jemaat yang ingin mempersembahkan via transfer, bisa langsung melalui rekening BRI atas nama GKJW Pasamuan Simomulyo dengan nomor rekening 3149 01 009 316 532. Panitia membuka basar yang dimulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 13 November dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, menu diproduksi oleh warga jemaat GKJW Simomulyo sendiri. Yang kedua, pemesanan bisa dilakukan mulai tanggal A. Senin 26 Oktober sampai dengan Rabu 28 Oktober yang akan dikirim hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sudah terlaksana. B. Kamis 29 Oktober sampai dengan Sabtu 31 Oktober yang akan dikirim hari Minggu 1 November 2020 sudah terlaksana. Senin 1 November sampai dengan Rabu 4 November akan dikirim hari Kamis 5 November 2020. D. Kamis 5 November sampai dengan Sabtu 7 November akan dikirim hari Minggu 8 November 2020. E. Senin 9 November sampai dengan Kamis 12 November yang akan dikirim hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Menu setiap periode pemesanan akan berbeda dan akan di-share di ketua blok masing-masing. Pembayaran melalui ketua blok atau pengurus blok masing-masing. Demikian acara teknik pendaratan unduh-unduh reguler 2 tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami alami dan rasakan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang kami dengar dan renungkan, bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menguatkan serta mengingatkan pada setiap kami bahwa
keterbatasan tidak harus menjadi penghalang bagi kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan unduh-unduh reguler kedua tahun 2020 di jemaat kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kami hikmat, agar kami tetap dimampukan untuk mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan yang kami dasari dengan sikap hati yang benar, hati yang penuh sukacita, terlebih dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sekalipun keberadaan kami saat ini dalam situasi dan kondisi yang diliputi oleh berbagai macam pergumulan karena adanya wabah virus COVID-19, dengan hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia pelaksana unduh-unduh. Kiranya Tuhan berkenan menyertai saudara-saudara yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kegiatan perayaan unduh-unduh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, pada malam hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini pun layak untuk dijadikan sarana pelayanan di jemaat kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kejujuran. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, ataupun yang lain. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kelegaan, dan penghiburan di dalam kehidupan saudara-saudara kami tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berita sakit. Kiranya Engkau berkenan mengangkat segala sakit penyakit yang sedang dideritanya melalui sarana apapun yang digunakan oleh saudara-saudara kami tersebut. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang adiuswo, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik sehingga saudara-saudara kami tersebut bisa menjalani kehidupan di hari-hari tuanya bersama dengan anak cucunya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di negeri ini. Tuhan berkati negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta seluruh jajarannya, bahkan sampai para pemimpin yang ada di daerah. Berkati agar semua mempunyai kesehatian untuk menghadapi tantangan yang sedang terjadi dengan tidak ragu, dengan yakin bahwa saatnya Tuhan akan hadir menyatakan kuasa untuk pemulihan atas negeri kami ini dari wabah COVID-19. Berkati para dokter dan perawat serta tenaga medis lainnya, dan juga para petugas-petugas pengamanan yang semuanya dengan rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, dan bahkan nyawanya untuk sebuah kebaikan bagi sesama yang sedang menderita karena adanya virus COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, bahkan mungkin malam ini ada yang hendak beristirahat. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon lindungan Tuhan. Tuhan, lindungi kami sepanjang malam hari ini dan esok hari boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan jalannya ibadah pada malam hari ini. Apabila banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Inilah Bapa, seruan, doa, dan pengharapan serta permohonan kami. Biarlah kami tidak hanya mampu mempersembahkan materi, tetapi juga mampu mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah keluarga pada saat ini, dan mari kita bersama-sama kembali memuji dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita pujikan bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai dengan penuh sukacita, dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan baru kepada kita dalam menjalani hidup ini, dan terimalah berkat dari Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini, dan untuk ibadah Rebo selanjutnya masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing dan dengan pelayanan online seperti saat ini. Sedangkan untuk ibadah minggu di gereja, di samping kita lakukan secara ragawi atau ibadah secara fisik di gereja dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kehadiran jemaat di gereja diatur melalui ketua blok masing-masing, dan ibadah juga tetap ditayangkan melalui kanal YouTube GKJW Simomulyo seperti sedia kala. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap di rumah saja apabila tidak terlalu dibutuhkan agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Matur nuwun, sugeng dalu, Gusti berkahi. Amin.